udah lihat ya, itu testimoni dari ibu-ibu. Betul. Dan itu real, dan itu yang memang dirasakan oleh ibu-ibu zaman sekarang. Ya, apa? Apa yang dirasakan ibu-ibu zaman sekarang yang lo tangkap dari tadi tayangannya? Punya anak emang sih punya anak adalah sebuah berkah, sebuah rejeki. Tapi tidak bisa dipungkiri di balik rejeki itu banyak keribetan-keribetan yang terjadi, betul? Anak satu aja nih ya, padahal cuma anaknya satu disuruh, kenapa sih Alika udah umur 4 tahun tapi belum punya anak kedua? Karena masih kayak, aduh punya anak satu aja kayak ribet banget gitu ya, ngurusin ini itu. Lu baru satu, gue 2. Lu ngerasa, jujur lu ngerasa agak repot gak dengan 2 anak? Ya iyalah, apalagi pada saat gue mengandung Audi waktu itu kan kerasa istri saya mengandung Audi dan saya yang membuatnya waktu itu memang kerasa. Bapak yakin tuh anak bapak? Kurang ajar, dua-duanya anak saya. Oh iya. Nah, dua-duanya itu memang karena kan cewek sama cowok sepasang, pasti juga beda dong. Beli bajunya harus beda. Beda. Nggak mungkin dari kakaknya ke adiknya. Mainannya juga harus beda. Nah. Tapi kadang-kadang sekarang kalau misalkan kakaknya pengen begini, pengen barang ini, adiknya suka ikutan. Sekarang aku nanya ya, tadi aku udah ngobrol sama penonton di sini. Paling banyak di sini anaknya 6 ya, ibu ya yang di ujung. 6 itu maksimal. Ada yang anaknya 7. Kemudian ada seorang ibu berjilbab merah di sini, dia bilang hari gini nggak mungkin punya anak lebih dari 7 tuh nggak mungkin. Itu orang dulu. Iya, mungkin kalau dulu banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak banyak tagihan. mungkin. Nah, ini pas banget. Jadi gini ibu-ibu, ini ada teman lama saya pas kuliah. Bayangin ya, dia itu menikah belum lulus kuliah. Ketika dia akhirnya lulus, dia sudah punya 2 orang anak. Wah. Ini mungkin bukan maksud saya untuk buat yang masih kuliah kemudian mau menikah silahkan. Tapi maksudnya kita belajar ini gimana sih caranya. Aku bukain pintunya dulu ya. Temen lama dia. Ngakunya sih kuliah padahal TK aja drop out. Apa kabar? Ya ampun, aduh udah lama banget gak ketemu. Sama langsung aja. Ya lumayan lah untuk ibu-ibu kurang 1 anak ya. Kenalin ini tetangga saya. Dia pengangguran gak punya kerjaan makanya kesini Ada terus. kerjaannya ada. Keren sih. Keren Tangganya tuh. keren. Masa sih keren? Ini temen kuliah dulu. Belum lulus waktu itu Mbak nikah umur berapa ya? Aku nikah sih masih pas mau naik tingkat 2 di UI, ekonomi, umur 20. Umur 20. Tapi ngomong-ngomong kok sendiri aja katanya. Anak gak dibawa ada 2, iya. Bawa, anakku udah gede sekarang, mau lihat. Mau dong, masuk aja langsung. Suruh masuk Gue tuh dia. suka banget anak-anak. Ya. Ata. Suka banget anak-anak. Ata. Pagi. Ata udah gede, ya ampun. Apa kabar Ata? Kamu udah gede banget. Apa kabar? Adiknya siapa namanya? Aku lupa. Sohwa. Waktu itu beda berapa tahun ya? Beda 2 tahun. Ada. Ada? Sohwa. Sohwa ada. Sohwa. Sohwa. Apa kabar? Ya ampun, Adiknya. aku udah lama banget gak ketemu. Udah gede ya. Luar biasa. Padahal terakhir saya nggak ketemu nggak segini. Emang gak pernah ketemu, ini Iya, teman makanya. saya. Kan gua ngomong begitu. Ribet gak sih ngurus 2 anak? 2 anak. Ada lagi. Oh, 3 sekarang anaknya. Ada lagi. Mau lihat? Mau? Sini. Oh, ini deh. Oh, anak ketiga. Tiga. Kok punya anak ketiga nggak bilang-bilang sih? Aduh, abis sibuk mulu lu. Yaudah nih, Kapan 3 gimana? anaknya udah Ayo, ditutup ayo. aja pintunya, silakan. Ada lagi. Hah? Ini anak keempat. Yang ini Oh, kelima. Oh, anak kelima. Iya, benar. Ini Iya, paling ini- banyak aja 6 di sini Iya, ya. Ayo iya. silakan duduk. Nongol lagi nih. Maaf, Bapak gundul-gundul siapa ya? Bentar. Ini pintu apa mesin fotokopi ya keluar gitu? Yang ini nomor 7. Jajar. Boleh. Ini nomor 8. Ya ampun. Ayo berbaris. Coba. Udah boleh ditutup udah. Habis. Udah. Habis. Jadi kesebelasan bola. Kasih Tim bola. belasan. Mbak, boleh gak di berbaris berdasarkan umur? Yang paling tua mana? Yang paling tua sebelah sini. Maaf. Anda ibu kandungnya beneran? Kandung. Ini brojolin semuanya sendiri. Normal. Sebelah-sebelahnya. 11 kali. Baris. Ayo baris berdasarkan Baris. umur, berdasarkan usia. Bentar, gue keder nih, beneran gak sih ini 11 anaknya? Oke, Ate, Ibu, 5 aja puing, 11. Honey. oke, ini Oke. silakan adik. Stand up by Sini ganteng. Ya ampun lucu banget, cantik. Oke, saya here. Sini.
Oke, sekali lagi pemirsa. Ini suami lagi kerja ya. Yang lagi ada ketemu sama pemerintahan Uzbekistan. Mau pulang hari ini. Lagi ada ketemu sama pemerintahan Uzbekistan. Iya. Oke, satu. Oke, silakan perkenalkan diri dulu masing-masing. Ibu-ibu, tolong diem dulu. Kita mau memperkenalkan nama mereka semua. Tolong diingat baik-baik, besok ujian keluar. Beneran, ini beneran. Yang pertama, silakan. Umurnya berapa? Umur, nama dan umur. Nama panggilannya aja. Ata, umur? 19 tahun. Kedua? Hawa, 18. 18 tahun. Sajida, 17 tahun. Sajida 17 tahun. Torik 16 tahun. Bentar, tiap tahun bikin. Afkaria, 14 tahun. 14 tahun, jeda 2 tahun. Afkaria. Fatih, 12. 12 tahun, jeda 2 tahun. Fatim, Fatim? 11 tahun. 11 tahun. Ini anak siapa nih? Oh iya. Ini? Fateh? 9 tahun. 9 tahun. Muntas, Dia only speak English. Speak English only. Speaking. Muntas, 6 years old. 6 years old. 6 tahun. Kamu? 4. And you're 4 years old. 4 years old. Okay. How about you? 2. Katan 2. You wanna play? Benar, pemirsa. Ini real, bukan rekayasa. Ini Ini iya. semua adalah anak kandungnya dari satu orang ayah, dari satu orang ibu. Dan tadi saya dapat bocoran 11 kali hamil, 11 kali melahirkan normal, dan 11-11-nya full ASI. Wow. Maaf, Luar biasa. saya aja anak saya satu ya full ASI. Ya. Bentuknya kayak apa ya? Maksudnya bentuk ibunya ini Iya. masih luar biasa sekali. Yaudah. Tapi gini aja, kan tadi kita udah sebutin nih. You get it, Tadi get saya udah it, ngomong get it. ibu apalin bener-bener. Karena apa? Play. Kita beneran mau ngasih hadiah. Betul. Buat ibu-ibu di sini yang mungkin satu orang bisa hafal semua nama 11 anaknya. Atau mungkin buat pemirsa di rumah, kalau Anda bisa menghafal ke-11 nama anaknya dan Anda tweet ke @basabasi_transtv ya. Ya. Anda bisa mendapatkan hadiah. Dan kalau umur Anda lebih di atas 19 tahun, Anda hadiahnya bukan hanya mendapatkan hadiah uang, tapi mendapatkan hadiah menjadi anak ke-20. Tapi kalau pengen tahu siapa sih sebenarnya keluarga mereka ini, mereka tuh biasa disebut dengan Gen Halilintar. Betul, karena keluarga bapaknya nama Bapak Halilintar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Silakan. Silakan duduk. Keluarga Halilintar merupakan sebuah keluarga dengan 11 anak, 6 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka mengurus anak tanpa asisten rumah tangga dan babysitter. Bersama dengan ke-11 anaknya, mereka bekerja sama sebagai sebuah tim kesebelasan untuk mengatur segalanya. Anak-anak ini terlahir di berbagai negara, karena sang ayah dan bunda merupakan frequent traveler. Sambil bermega ke seluruh dunia, dalam keadaan mengandung, menggendong, dan menggandeng anak-anaknya. Punya satu anak aja ribet banget mengurusnya, apalagi kalau mengurus 11 anak ya. This is behind the scene Gen Halilintar book. Yay! Yay! Baik, pemirsa, itulah tadi behind the scene-nya ya, karena memang mereka punya sebuah buku. Bukunya ada di sini nih, saya sudah baca sekilas. Tuh, tapi belum launching ya. Grand launchingnya dalam waktu dekat. Cuma sekarang soft launching di Islamic Book Fair Iftar Senayan. Oke, dan itu tadi behind the scene-nya, semua yang videoin, foto, semua itu dari timnya kesebelasan ini. Oh, kamu yang videoin semuanya? Dia ngedit sendiri? Dia ngambil sendiri, terus nanti aku sampai rumah aku edit semuanya. Oke.
Oke, tunggu ya sebentar ya. Ini saya lagi berusaha mencerna dengan logika saya. 11 anak, 11-11-nya normal, 11-11-nya breastfeeding, dan lebih hebatnya lagi pada saat hamil itu berpindah-pindah negara. Iya, mobile gitu. Mobile. Jadi ini dari 11 anak, 7 lahir di Indonesia, 4 lahir di luar Ada negeri yang ya. lahir di Brunei, ada yang lahir di Yordania, semuanya mau lahir di London. Tapi paspor saya hilang, jadi saya akhirnya transit di Jordan, tapi lahir di Yordania. Terus yang seterusnya itu, saya mau ke Australia, tapi saya transit di Brunei, pergi ke Pulau Labuan, itu yang very beautiful island. Lahir di Labuan, terus baru umur 26 hari saya bawa ke Australia. Kemudian nextnya lagi lahir di Kuala Lumpur. Jadi Mbak nggak ada yang kayak mesen rumah sakit jauh-jauh hari, Iya. pokoknya di mana saya ada di situ saya akan brojol gitu ya. Iya, sort of seperti itu deh. Oh, tapi memang selalu Tapi saya kontrol ya, kontrol. Tapi terserah Tuhan mau saya lahirkan anak itu di mana. Tapi memang sudah niatkan, maksudnya dalam artian ya mungkin memang kita bukan well planning, misalkan lahir di Jakarta, selalu di Jakarta, cuma mungkin rumah sakitnya berbeda. Kalau Mbak kan di sini, Di sana. di sana, Iya. di sana, di mana-mana hatiku senang. Nah itu artinya memang sudah sudah ada niatan dari awal, karena mungkin ada sesuatu yang membuat Mbak berpikir bahwa kayaknya akan jadi sebuah cerita yang luar biasa nih, ketika anak-anak saya punya cerita kelahiran yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi intinya sebenarnya kehamilan itu tidak mengganggu aktivitas apapun gitu. Jadi kita walaupun hamil, walaupun berat, dan saya itu bedanya mungkin ada yang hamil tuh nggak pakai mual, nggak pakai muntah. Saya itu selama 9 bulan, 11 kali hamil, itu kalau saya telat makan saya pasti muntah. Dan setiap pagi saya pasti keluar cairan-cairan asam lambung. Pokoknya pasti mual itu udah 11 kali mas. 9 bulan sampai lahir baru berhenti. Kalian dengar ini ya ibu, kalian ya betapa perjuangannya. Kamu dengarkan ya. Oke, oh ya. Ini udah 11 berarti sudah ada 9. Oh ada 9. Nih terakhir tadi Muntas, habis Muntas siapa? Soleha. Soleha. Biar pada apal. Iya benar. Kemudian setelah Soleha, Kahtan, pakai Q. Kahtan. pakai Q. Q-A-H-T-A-N. Oh, Q. Ini dibagi-bagi dulu deh. Oke. Biar ayo dibagi-bagiin. Oke. Oke, Ntar yang belum nanti. kita ngobrol dulu ya. Ya, kita ngobrol Dan dulu. lebih wow-nya lagi adalah gimana cara bayar babysitter mereka. Nah, Berapa pengeluarannya? Nah. Mahal ya sekarang ya babysitter. Bukan lagi. jadi alhamdulillah kekuatan dari yang di atas, ini semua anak-anak dibesarkan tidak ada babysitter, tidak ada maid, tidak ada yang asisten gitu. Melainkan kita semua bareng-bareng saling membantu. Jadi mereka semua asisten saya. Bentar ya, ini kan anaknya 11, semua makan nasi ya. Ini Makan nasi. soalnya gini, coba kita bisa lihat pemirsa, ini kan beras harganya lagi naik banget ya ibu-ibu ya. Iya. Coba lihat beras berapa harganya sekarang. Coba. Ini untuk satu orang nih. Tuh, Harga beras naik, stok Bulog masih rendah. udah gitu sekarang harga LPG juga naik, betul? Ya, betul. Wah, banget. Sedangkan masak beras harus pakai Gas. gas. Nih, saya dapat bocoran harga beras itu hampir 500.000 per Per kilo. 20 kilo. Oh, per 20 kilo. Kemarin itu sebelum kenaikan kalau tidak salah harganya masih sekitar 200-an 200.000. kalau nggak salah. Ya. Nah, gas juga gitu. Sekarang udah 170.000. 150 sampai 170 per tabung. Ini gimana pengeluaran, apa kabar ibu ya? Ya biasa ibu-ibu langsung duit. Jadi sebenarnya ya mana beras naik, mana gas naik gitu ya. Tapi sebenarnya kita dengan 11 orang, ya setiap anak itu ketika diberikan kepada kita, kerahin para ibu, itu Tuhan sudah siapkan rezekinya. Jadi jangan pernah takut nanti, aduh ini dari mana, ini gimana gitu ya. Jadi setiap ini anak lahir ada saja rezekinya. Asal dengan catatan kita mau berusaha. Pasti itu yang paling penting. Itu paling Jadi nggak boleh kita sekedar ngelamun atau berhayal atau terobsesi ini itu, tapi usaha juga mesti 100%, 200, kalau perlu 300%. Oke. Sebenarnya mungkin ya Wendy ya, kalau kita ngomongin Indonesia dengan anak banyak itu dulu wajar. 12, 13. Tapi kenapa keluarga ini menjadi luar biasa? Karena menurut saya rata-rata dulu orang Indonesia kalau anaknya banyak itu cenderung dibiarkan. Yang penting makan, sekolah, yang penting hiduplah.
terserah mau jadi apa. Tapi kalau di keluarga ini yang saya lihat, mereka di buku ini mereka bisa mendeskripsikan satu demi satu apa aja keahlian anaknya, apa aja kelebihan mereka. Setiap anak ini ibaratnya mereka tahu patternnya masing-masing. Dan nantinya kalau misalkan salah satu di antara anak mereka sukanya misalkan bola, disupport penuh tuh. Misalkan dibeliin sepatunya, dibeliin lapangannya. Enggak, lapangannya nggak Oh ya dibeliin. misalkan kayak begitu. Sukanya ngedit, diberiin alat-alat edit dan segala macem. Oke, pertanyaannya adalah gimana sebagai orang tua bisa bisa apa ya, kayak ini anaknya satu-satu sesuai di personalize masing-masing. Nah, jadi itu mungkin kalau baca buku ini semua ada jawaban di buku ini. Cuma ringkasnya ayah anak-anak ini ya, suami saya itu memang punya suatu kelebihan dalam artian bisa kenal nih anak-anak satu persatu. Apa kan setiap anak Tuhan kasih pasti ada sisi positif, ada sisi negatif, benar ya Bu? Ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk. Nah jadi dan ada bakat yang perlu disuburkan dan ada yang kita mau kuburkan. Nah jadi setiap anak-anak ini ayahnya ya beliau begitu mengenal luar dalam dan kita tuh sama-sama discuss nih gimana ini mau diarahkan kemana. Jadi itu kelihatan. Itu didiskusikan. Dibicarakan antara suami jadi, istri ya. Jadi kemana nih mau diarahkan. Nah seperti itu. Nah jadi anak-anak kita ini contoh, karena biasanya kalau anak-anak kreatif itu kan cenderungnya suka ini ya, kadang-kadang jadi relatif kayak nakal. Tapi itu sebenarnya mungkin ada sisi-sisi positif yang belum tersalur. Nah ketika kita kasih mereka, kita fasilitasi untuk mereka berkarya, itu mereka jadi nggak berantem. Nah jadi mereka saling berkarya, kalaupun ada perdebatan, tapi itu sifatnya yang membangun. Oke. Kalau boleh tanya ke Torik deh. Torik berarti anak keempat ya. Perbedaan setahun, nanti dijawab alasannya nanti. Perbedaan setahun sama kakak, terus sama adik juga setahun ya? Atau 2 tahun? 1,5 tahun. Jadi average 1 tahun setengah sih. Oke, berarti rata-rata perbedaannya 1 tahun setengah. Ada masalah gak sih kalau misalkan komunikasi di antara kalian ya? Ada masalah atau enggak? Enggak. Kita cari tahu. Gimana caranya ya, kita anak 2-3 berantem terus kerjanya di rumah, betul? 2 anak cewek sama cowok aja berantem mulu. Oke, Ini makanya 11. ini kita akan cari tahu gimana mereka bisa membina keluarganya tetap harmonis dengan 11 orang anak, tidak dibanding-bandingkan satu sama lain. Oke, kita akan cari tahu semua kuncinya sekarang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. I'll take you have it. Wait a minute, let me take. Ini pemirsa Basa-Basi, pada saat iklan berlangsung banyak sekali pembicaraan yang sangat menarik karena saya belajar banyak dari ibu yang satu ini. Luar biasa, 11 anak loh Wendy, dan mengurus semua sendiri. Benar. Tapi ada satu pembicaraan saya yang saya ingin sekali share ke ibu-ibu. Ketika hamil, ternyata ibu sering dengarkan kalau misalkan dibilang kalau lagi hamil lihat yang cakep-cakep, Iya. biar anaknya cakep. Tapi ternyata kalau kita ejawantahkan lebih dalam, memang ibu ini bilang pada saat hamil kita harus melakukan yang baik-baik, memikirkan yang baik-baik. Karena getaran itu masuk ke anak ya. Betul. Ngerasain. Iya, itu sudah ada buktinya 11 gitu ya. Artinya bukan saja waktu hamil ya ibu-ibu, dalam artian anytime semestinya kita, apapun yang kita lakukan kita kan mesti jaga, artinya dalam the right track gitu ya, dalam jalur yang benar. Tapi kalau kita sedang hamil, itu efeknya lebih besar karena itu benar-benar berpengaruh sama bayi yang dalam kandungan. Jadi apakah kita itu suka marah-marah, apakah kita suka males-males, suka tidur-tidur dan lain-lain kayak gitu, itu efeknya jelas banget. Jadi pernah satu kali saya agak sedikit sensitif waktu hamil. Jadi anaknya jadi lebih cengeng. Berasa ya? Terasa banget. Ketika itulah ya, jadi saya betul-betul minta ampun sama Tuhan. Jadi Tuhan, kalau kita hamil nih jaga bener. Jagalah diri aku, jagalah yang di dalam, agar semua tuh betul-betul ikut jalan Engkau wahai Tuhan gitu ya. Sehingga mereka pun, kita nanti setelah lahirnya kita memberi penanaman akan yang Lebih kebaikan. mudah. Ya. Namanya apa Wendy? Anda terkesima sekali kayaknya nih. Tapi yang memang bener lah, maksudnya ini sebuah pembelajaran kalau buat gue pribadi sih
Ya lu sih masih satu, gua 2 aja susahnya luar biasa. Ini 11, semua di manage layaknya sebuah perusahaan kecil. Karena masing-masing ternyata dari adik-adik kita yang cantik dan ganteng ini udah punya tanggung jawab masing-masing, Bu. Bahkan dari kecil. Nah, kalau masalah pendidikan gimana? Ini kan traveling, sekolahnya gimana? Betul. Pendidikan, hobi anak-anak. Memang sih asalnya tuh yang 1 sampai 4 tuh masih sempat formal schooling ya. Jadi Oh, 1 sekolah sampai 4 masih sempat formal schooling, ada yang sampai SMP, ada yang setengah SMP, ada yang SD kayak gitu. Cuma ketika saya karena saya sering mobile, tadi kan sering jalan-jalan, traveling sama suami juga businessman, maka saya merasakan perlu selalu bersama anak-anak. Jadi itulah sekarang kan yang selalu disebut homeschooling, mungkin semua udah biasa. Tapi kita jadi pakai istilahnya mobile schooling. Karena kemana kita jalan kita bawa tuh anak-anak gitu. Jadi supaya Yang ngajarin siapa? pendidikan Berarti terus orang, jalan. orang tua sendiri yang ngajarin atau ada kita panggil misalkan, oh lagi di negara ini, saya panggil guru di sini. Memang sih paling utama itu sebaik-baik guru adalah orang tuanya, Orang tua. ya, ibu dan ayah. Tapi setelah itu saya juga untuk mengadakan guru-guru privat yang untuk jalan tuh saya suka bawa 1 orang. Oh, suka bawa 1 orang Iya, untuk guru ngajarin. privat. Oke, iya. Kadang-kadang kita sedang ini sedang itu kan, jadi ada yang ngajar itu. Oke. Sekarang kita pengen ngomong sama anak-anaknya nih ya, dari tadi diam aja. Coba, ini pasti masing-masing punya hobi dan mereka itu sudah mengidentifikasi keahliannya masing-masing. Coba dari anak nomor 1, Ata, kamu hobinya apa? Main bola, enggak. Main bola juga hobi, tapi saya dari kecil suka bisnis. Bisnis. Turunan bapaknya. Dari SD saya udah diajarin bapak sama mama usaha dari SD, dari berjualan makanan, sandwich, sampai gede sempat buka counter handphone, buka booth. Itu diajarin sama mama papa? Gak apa-apa, diajarin gimana kita direct selling, ketemu pelanggan, Oke. gimana melayani orang. Itu saya umur masih 11 tahun, 12 tahun. Gimana kita pelanggan nanya kita, gimana kita melayannya, Berarti gimana ada benar-benar orang komplain ke kita. Diajarin, Diajarin. 11 tahun. Dari 11 tahun, 13 tahun sampai saya kemarin sempat buka mini cafe burger di Pondok Indah. Terus sempat Jadi memang usaha. Jadi sekarang juga ada buka tour and travel, semua itu berkat papa sama mama yang ngajarin kita semua. Oke. Ini kayaknya kalau kita tanya satu-satu panjang ya, coba. Dan saya juga udah bingung mau ngomong apa. Karena terlalu banyak pasti Terlalu nggak banyak. menceritakan. Mungkin nggak cukup nanti waktu. karena dari usia 11 tahun berarti kan banyak. Betul. Nah, kalau sekarang Kalau di buku itu termasuk yang lumayan lengkap kalau mau dibaca. Oke, makanya sekarang kalau secara singkat misalnya, kamu Sahwa. Sohwa. Apa? Kamu secara singkat apa? Senengnya. Aku seneng kayak dunia fashion sama Lebih ke fashion. kayak kalau hobi-hobi yang kayak gitu suka nyanyi. Fashion dan nyanyi. Gitu. Fotografi, Musik desain juga. Apa? Musik, Musik. bisnis juga. Bisnis juga. Oke. Mayoritas memang kayaknya jiwa bisnisnya udah mulai tertanam dari kecil. Nah, kalau kayak saya ini, Aku kalau misalnya lagi jalan, biasa jadi kameramen gitu misalnya. Saya aku misalnya ke Uzbek atau ke Turki gitu kan, nanti aku ngambil tuh videonya. Nah, sampai kamu sampai edit rumah sendiri? langsung aku ngedit gitu. Oke. Edit sendiri. Ini pemirsa kalau pengen tahu seberapa jago dia dalam editing, kita punya tayangan yang berikut ini. Silakan dilihat.
Penerbitnya juga dia. Tadi yang Anda lihat adalah tayangan yang di-syuting dan di-editing oleh anak waktu itu berusia 11 tahun. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Aduh, ini Kalau lo punya anak seperti mereka bangga gak? bangga lah, langsung gue bisnisin semuanya kan ya. Kita bikin perusahaan loh. Ini semua adalah sumber daya manusia yang berpotensi. Berapa kekayaan yang bisa saya dapatkan? Pengaruh kekayaan. Tapi tadi aku sempat ngomong, katanya main master dari semuanya adalah ada satu sosok yang luar biasa. Jadi bisa dibilang sosok ini adalah sosok yang sangat kuat sampai bisa membuat tim kesebelasan yang sangat kompak. Bener sekali. Pengen tahu siapakah sosok itu? Langsung saja kita sambut sosok yang sangat luar biasa ini. Kamu nggak tahu kan? Selamat datang. Apa kabar? Siapa sini? Siapa sini? Papa, papi. Ini suaminya, ini adalah penyumbang 11 anak ini. Sama-sama, terima kasih. Silakan. Luar biasa. Nih belajar nih, lu belajar nih, ini bapak nih. Ini yang nyetak gol 11 kali nih. Keren Om. Aduh ini aku tuh saking banyak yang pengen aku tanyain sampai aku bingung. Pertanyaan aku cuman kok bisa? Apakah memang sudah ada ketika menikah 11 anak sudah ada di gambaran? Apakah memang Anda tipe yang merencanakan segala sesuatu dengan blueprint yang sangat besar? Atau terjadi begitu aja semuanya? Let it flow aja. Atau memang dari awal udah niat. Pokoknya kita harus punya anak 11. Saya jawab. Boleh. Atau dijogetin juga boleh? Silakan. Saya sampaikan apa tuh salam untuk orang tua saya lagi nonton. Oh iya, halo. Mama, papa. Cucunya banyak banget. Ya di Lampung ya, lagi sakit ya. Oke, semoga cepat sembuh. Sebelum saya jawab, supaya dapat berkahnya. Oh iya benar. Sebab kalau nggak ada mereka saya nggak bisa begini. Bener. Dan ini salah satu berkah yang luar biasa juga. Berkah luar biasa. Yang kedua berkah. Kenapa banyak itu? Saya punya prinsip bahwa seharusnya kita bangga dengan banyak. Makanya dalam buku itu ditulis Better 11. Jadi kita bangga dengan banyak. Kalau banyak produktif kan lebih baik daripada sedikit nggak produktif. Oke. Jadi sudah ada niat untuk banyak. Kan pada saat hamil anak ke-1, kedua, ketiga. Actually waktu married dia bilang, nanti kita punya anak 13 ya. Karena kan lahirnya tanggal 13. Waktu married saya udah Suka bilang. yang 13-13 ini. Nanti anak kita 13. Jadi mau tambah 2 lagi nih? Tapi actually waktu yang ke-10 saya udah operation. Saya udah operation. But then kita udah artinya sangka kita udah nggak lagi. Tapi kemudian Tuhan masih kasih. Maka lahir yang ke-11. Jadi ini semua atas izinnya juga. Jadi mau sampai 13 atau tidak itu kita serahkan lagi kepada dia yang memberi. Oh, Tapi jadi niat sih 13. ibaratnya belum dijaga nih ya? Dia 13. Ibu kebayang ya, 11 begini 13 bagaimana Bu? Sebab nanti nggak ada cadangannya. Oh iya, benar, oh, butuh benar. cadangan. Oh bukan cadangan dong. Kalau 13 berarti satu pelatih. Oh, Oh ini pelatih udah ada. Udah ada. Manajer udah Manajer ada. udah ada. Pemain cadangan 2. Tapi gimana sekarang kita gini, kita punya 3 anak aja, mereka berantem, kita udah pusing. Iya. Betul Ibu? Belum, kita ngebanding-bandingin tuh kamu lihat tuh kakak kamu, kok kamu nggak kayak adik kamu? Iya, iya. Ini gimana 11 orang? Pasti kan ada kelebihan, ada yang kekurangan. Kan kasihan kalau anak yang paling dianggap kayak kamu ini nggak kayak kakak-kakak Iya, kamu iya. tuh gimana? Ya. Tadi Umi udah cerita belum? Belum. Ya? Jadi gini, ringkas saya ceritakan, setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Itu memang sudah Tuhan kasih sama Pasti. kita. Udah cerita ya. Jadi ada negatif dan ada positif sifat-sifatnya. Nah, kita mesti pelajari ilmu untuk mempelajari sifat positif dan sifat negatif itu. Jadi si Ata dengan si Kahtan ini saya lihat ini ada positifnya beda sama si Kahtan. Negatifnya beda sama Kahtan. Nah, yang positif itu kita suburin. Yang negatif kita kuburin gitu. Oke. Nah, ini perlu latihan, exercise. Nah, berarti orang tua dong yang ya, berperan. ya, ya. Badan kan perlu exercise Ya. supaya six pack, Betul. kan? Nah, kenapa hati nggak di six pack kan? Kenapa pikiran nggak di six pack kan? Kenapa kelakuan nggak di six pack kan? Expect. Yes. Ya, betul? Kenapa kita hidup
menggedekan otot tapi tidak sibuk membesarkan hati. Karakter. Jiwa besar, cita-cita Aduh, besar. Keren. Yes. Ini buat orang tua itu adalah kata-kata yang harusnya kalau Anda resapi, Anda akan semakin paham dan merasakan. Aduh, ini luar biasa banget. Keren banget. Iya. Bapak nggak mau punya istri kedua? Loh. Tanya sama dia. Berarti saya tetap tanya ke situ. Satu pertanyaan mohon dijawab. Tadi saya sangat tertarik dengan kata-kata abang ketika abang bilang bahwa lebih baik banyak berkualitas ketimbang sedikit tapi sama sekali nggak berkualitas. Mindset itu terbentuk sejak kapan? Oke, jangan dijawab dulu. Kalau pemirsa di rumah pengen tahu jawabannya, jangan kemana-mana tuh di basa-basi bahasa bahasi. Sugar, yes please. Won't you come and down on me? Oke. 1, Oke. Jadi mereka sebelum pergi memang literally mereka absen dulu. Absen dulu. Iya. Takut ada yang Takut ketinggalan. ada yang ketinggalan. Pernah kejadian? Pernah. Sip. Di mall. Oh di mall? Di mall, nggak absen. Carinya ke security jadinya. Di mall nggak absen jadinya akhirnya harus cari ke security-nya, wajar lah ya. Kadang-kadang kita aja punya anak 2, 3 sibuk, emaknya belanja, sibuk bapaknya gimana. Masalahnya 3 anak aja udah kocar-kacir ke sana-sana. Mereka punya interest masing-masing. Iya. Nah, ini 11 anak gimana? Iya. Gimana tuh? Jadi mesti absen. Coba sebagai ayah, tolong kasih tahu gimana cara biar bisa mengidentifikasi mereka masing-masing, tetap menghargai mereka menjadi pribadi masing-masing, tidak membandingkan satu sama lain. Saya jawab ya. Iya. Jawab ya. Rahasia dalam menghadapi anak. Orang tua lupa bahwa anak itu apakah hasil produksi sendiri atau yang dia ada yang memberi. Ada yang memberi kan? Apakah kita menciptakan anak? Kita hanya berusaha. Tidak kan? Kita hanya berusaha. Betul. Kita nikah, kemudian kita bergaul, kemudian lahirlah anak. Tapi siapa yang menentukan menciptakan itu siapa? Kan ada yang punya kan? Iya. Nah, kenapa kita sebagai orang tua tidak mengajak anak itu ya bukan saja taat dengan kita, tapi kenapa kita nggak ajak taat kepada yang penciptanya? Kalau kita ajak anak itu taat pada penciptanya, kemudian sayang sama penciptanya, kemudian takut sama penciptanya, maka otomatis si anak akan sayang sama orang tuanya. Oke. Nah, kalau kita bawa kepada kita saja, maka seolah-olah kita melupakan yang menciptakannya. Seolah kita mau, kamu mesti taat sama saya saja. Sama Tuhan, nggak peduli. Nah, coba kita bawa anak, diri kita, istri kita, untuk taat kepada penciptanya. Bersama-sama. Sama-sama. Pastinya. Maka kita kan jadi satu kesatuan. Nah, jadi kita pegang satu tali yang satu. Tapi kalau kita masing-masing, ini ke sini, maka dia sama dia akan berantem. Ibaratnya? Tapi kalau sama-sama pegang satu tali ke atas, kita semua akan bersatu. Manual booknya sama. Sama. Dan ini juga kalau mau dibuat di negara juga begitu. Dalam perusahaan juga begitu. Ajarlah anak buah kita kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Ajarlah negara kepada ketuhanan yang Maha Esa. Benar, gitu. benar. Nah itu salah satu. Berarti kalau gue bisa mungkin ya, memang mindset dari abang ini udah bener-bener terbentuk ketika merasa bahwa ketika saya punya keluarga, saya ingin semuanya taat kepada Tuhan. Oke, Taat baik. kepada yang menciptakan. Sebab ayah sama ibu tidak menciptakan. Tapi tentu dengan teladan orang tua. Ya. Itu yang paling Ya, penting. itu Oke, ini lagi-lagi ada keterbatasan waktu ya. Ini Ya. ada satu yang paling menarik karena ternyata dari ke-11 anak ini ada beberapa anak yang ngomongnya ini English. Karena ibu bilang emang dia dari hamil itu ngajak ngomong Inggris karena dia pengen ada anaknya fluent in English. And now let me introduce one of their children. I'm sorry, my English is not that good. So, Muntas. Yes. They said you want to interview me, right? Okay. So what do you want to ask me? But I need the mic. No, you already have the mic inside. I'm going to. Oh, you want to do this? Okay, you can use this. Just pretend this is a mic. Pretend Okay, The present. todong mic. Where the todong mic? Sorry. Okay, Muntas. Butuh. 11. This is Ya. Yeah. Yeah, No just problem. pretend. Fake mic. Pretend. Pretend. Okay.
your name? My name is Cici Panda. How old are you? I'm 12 years old. And what do you think we have 11 kids? What I think you have 11 kids. 11 kids. I think there's a very ditaruh ditutup. Okay, I think it's a very big family. You have a a lot of brother and sister. And what do you do when like this? Someone cry and then do you fight to each other? Sometimes do you argue? No, I don't do that. You don't do that. Who is that? Anaknya yang paling kecil. Running all the way. Do you love your brother and sister? Of Yes. course. Do you love them? I love them. Yeah, one day when your brother is angry with you, Yeah. because you don't do as he tell you, and then Yeah. what do you and then you cry, and then I'm angry to your brother. Ada subtitlenya di And sini I pemirsa. say don't angry to him is because he's my brother, so I still love him. Oh, that's so sweet. Jadi gini ibu-ibu, lu ngerti nggak? Oh, Ngerti, dia ngerti. ngomong apa? Jadi gini, kalau misalkan tiba-tiba berdua berantem nih dia sama kakaknya, terus kakaknya mungkin caranya salah, bukan betul. salah, nggak tepat ke Iya, dia. iya. Akhirnya dia nangis nih. Iya. Terus Kakaknya dimarahin. misalkan bundanya marahin kakaknya. Nah, adenya bilang, tolong jangan marahin dia. Dia kakak saya, biar bagaimanapun saya sayang sama dia. Luar biasa loh, anak sekecil ini udah punya pikiran seperti itu. Itu gimana sih kasih penanaman ke anak-anak seperti itu? Ini kan masih kecil banget. You are 6, right? 6 years old? Yeah. Yeah. Kok dia bisa ngomong seperti itu? Nah, Ini kembali kan lagi. berarti orang tua. Kembali orang lagi tadi. tua. Ya, kalau kita Bisa sini, sayang. cinta, Oke, kasih lihat muka ganteng kamu. kalau kita cinta dengan zat yang menciptakan kita, ya, maka otomatis kita mudah mencintai sesama kita. Sesama kita. Ya, Berarti dalam sesama kita tuh bisa saja dengan makhluk lain, Betul. dengan tumbuhan, dengan hewan. Binatang, Ya, hewan. kalau kita hanya cinta sama dia karena dia, misalnya cinta istri karena istri, cinta anak karena anak. jadinya egois ya. Jadinya egois, dan kalau kita nggak bersama dia kita nggak cinta. Tapi kalau kita cinta dengan Tuhan, mencintai anak, istri, mencintai masyarakat, mencintai binatang dan tumbuh-tumbuhan karena Tuhan, kita akan mencintainya kalaupun tidak ada pengawasnya. Oh. Tapi saya tanya nih ya, nih kita sebelum iklan. 11 anak ini, siapa yang paling suka berantem satu sama lain? Gak usah dijawab dulu, kita akan buka-bukaan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasana bahas ini. Every time I love you, it's eating up my life. Oke, langsung saja Wendy, kamu akan apakan kedua perempuan ini? Kalian berdua akan saya kirim ke Malaysia dan ya, kita udah bilang dari awal. Boleh mic-nya? Sorry. Dari awal kita mau mengetes seberapa hafal ibu-ibu di sini dengan ke-11 anak dari keluarga yang luar biasa. Tes memori. Tolong ditutup namanya, Ham. Ya, jangan kasih lihat. Oke. Close it. Close it, your name. Yang pertama dari ibu siapa? Ibu Ajeng. Sekarang paling banyak berapa? Silakan. Namanya. Atta, Fatin, Torik, Muntaj, Fatim, Saida. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. 6 anak benar? Benar namanya. Oke, hanya 6. Nah, Urutannya nggak benar. Urutannya nggak benar. Ya udah, tapi 6 anak. Atta, Sahid, Sajida, Tahir. Jangan nanya saya nggak tahu ibu. Gak nanya, cuma lihat. Oh iya. Iya, Tia, enggak. Iya, bukan iya enggak. Oh. Baru 5 ya? 5. 5, 4, 3, 2, 1. 4 yang benar. 4 yang benar. 4 yang benar, satu lagi ngarang ibu anak siapa itu yang sebut-sebut. Dan langsung saja dua-duanya mendapatkan hadiah. Ini dia. Bisa dibilang ini adalah guidance ya, bagaimana bisa membesarkan anak, bagaimana Anda bisa sebagai orang tua menghargai pribadi anak yang berbeda-beda. Saya belajar banyak sekali hari ini. Terima kasih, beri tepuk tangan dong untuk kedua tamu saya. Kedua, ke-13. Sama-sama. Dan untuk
Twitter 3 tercepat dan benar akan juga mendapatkan hadiah. Pastinya kita akan berikan sebuah buku dan ada pulsa dari Wendy ya. Iya. Masing-masing Rp50.000 ya Wendy ya. Rp50.000 potong pajak tinggal 2.500. Pelajaran apa yang kamu dapatkan Wendy sebagai Pelajaran orang tua pada pagi hari ini adalah anak adalah anugerah. Betul? Kalau kita mencintai penciptanya sudah pasti kita akan jauh lebih mencintai anak kita. Jadi betul. Treat atau perlakukan anak kita selayaknya bahwa dia memang adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Kita besok lagi ketemu. Semoga hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Ketemu lagi besok di Basa Basi. Bye bye. I need you, darling.